Ini edisi pulang kampung ya, pas ada kerjaan di Pulau Bangka. Ini tim kita ini ada Mas Yono, terus ada Anto, terus ada Ono, terus yang kameramannya Nong. Kebetulan dia nggak bisa di-shoot karena di depan kamera apa belakang kamera nih, Mas? Oh, belakang layar. Jadi saya kalau pulang kampung tuh selalu main di sini. Ini karena kampung halaman saya. Kalau kita lihat tuh keliling coba Nong. Ini kampungnya saya nih. Jadi di sini ada satu tempat ya yang di depannya itu kalau kemarin ada YouTube yang cerita hutan perdu. Ya ini di baliknya ada pertanian kecil lah di sini. Nah ini kebetulan ada temen nih lagi yang punya kebun ini. Dia buat apa ya namanya ini? Apa sih Mas namanya nih? Teo? Media tanam lah kalau bahasa ininya ya, bukan media tanam pupuk loh ini kategori ya. Oke, kita bahasin sama si Johan ya, atau Asiu disebutnya tuh. Mas Yono ketawa melulu. Jadi kita happy aja ya ceritanya. Nah ini mulai awalnya udah gundukan ini udah jadi ya. Sini dong lo. Sini dong. Kita pakai bahasa Indonesia, biasanya sih pakai bahasa Bangka. Neng kene lo. Wah, neng kene. Ini saya sebenarnya waktu kecil sampai SMA tahu sih, tapi lebih menekuni sih sebenarnya si Asiu Johan ini kan. Karena beliau kan sekarang udah umur 40 ya? Ya. 40, dari kecil juga dia menekuni, dan sekarang ada beberapa temen juga ikut bantu ya itu ya. Ada siapa? Si Afu ya, sama si bapak-bapak satu itu, namanya nggak tahu. Dia marah tuh. Oke, ini nih kita lihat ya. Ini tanah diasepin ya istilahnya ya, bukan dibakar ya? Ya, diasap. Tanah diasap tuh untuk hilangin nih, duduk sini. Jamur. Jadi diasapin biar nggak jamuran. Satu tujuannya biar nggak jamuran. Jadi ada karbonnya. Sorry. Tok, lu mau ke sini nggak? Dengerin nih. Jadi Anto juga sebenarnya di Parung. Anto ini kan orang Parung Panjang. Di sana juga pertaniannya lumayan ya, Tok ya. Ikutan dong. Nok, sini Nok. Mas Yono. Siapa tahu kan di Cililitan ada mau buat apa kan? Proyek ya, kita buat simpan video aja, mungkin ada manfaatnya buat teman-teman pertanian, atau misalnya yang teman-teman yang main taman mungkin gitu loh. Nah, tuh maju dikit biar kita rame di sini ya. Jadi ini sebenarnya tahu saya sih dulu kita dari ini backlight nggak, Nok? Backlight nggak? Backlight ya? Mending rubah posisi kalau gitu ya. Kamu ke sini. Oh, nggak ngomong lah si Nong nih. Nah, sini. Ya, nggak backlight lagi. Jadi memang kondisinya kayak gini. Ini sore jam 5 kebetulan. Maghrib. Ya, ini sebenarnya di saya kecil itu dulu kan masih banyak singkek yang hidup ya. Singkek itu orang perantauan dari Cina ya, orang Tionghoa yang tinggal udah lama di sini kan. Yang pertama lah. Pertama lah kategori. Ngomongnya juga susah. Enggak. Iya, maksudnya dia ngomongnya juga logatnya bener-bener peralihan lah. Kalau kita kan udah lumayan. Mungkin kalau Anto mungkin dari udah keturunan berapa nggak tahu. Kalau kita ada turunan ini. Generasi kelima mungkin ya. Ya mungkin. Nah, gaya pertanian singkek itu ya seperti ini. Ya. Dulu kalau dijelasin apa nih? Karena dia yang sebagai pelaku sekarang. Kalau di sini sih panggilnya tanah bakar. Sebenarnya diasapin. Duduk aja, ngapain berdiri? Ini kayak cupatong nih. Cupakwai. Cupatong ya, bener ya? Cupakwai. Yang ini loh, yang di apa? Patkai ya? Yang ini? Iya, sengkokong ini nih. Lu bawa ini dulu. Oke. Ini kita udah turun aja nih. Jongkok. Nah, gini ceritain keuntungan. Maksudnya kenapa ya dulu ya? Kalau kenapa kan saya nggak terlalu tahu. Ya, karena sebagai pelaku. Zaman dulu kan mungkin kan pupuk nggak ada yang dibeli. Nah, jadi solusinya mungkin tanah yang dibakar. Biasanya kalau dulu dikasih garam kasar. Enggak, zamannya singkek udah begitu? Ya, enggak kan? Udah. Masa sih? Masih. Udah ya? Udah. Oh. Garam yang dari laut yang kasar. Iya. Terus? Nah, jadi buat pupuk biasanya untuk tanaman. Pertama-tamanya kan untuk diuruk tanaman lada. Oh. Ya ceritanya gitu. Kalau yang udah dibakar gini untuk anti jamur. Oh. Ladanya nggak kena jamur yang merah begini. Oh gitu. Kalau masih campur material sampah-sampah biasanya jamuran. Oh. Jadi yang dibakar itu ya untuk hilangin, untuk mengendali jamur.
Oh, jamur doang. Yang selain pupuk untuk ngilangin jamur. Ya, jadi Tanamannya sehat. oh, jadi prinsipnya ini tambahan nutrisi. Jadi apa ya? Saya kalau pernah dengar-dengar misalnya Ini kayak kita kan dari gunung vulkanik lah ini kan tumbahan. oh, ya. Jadi gembur. Terus mungkin yang kayak gunung meletus kata habis itu kan gembur ya. Mungkin ya metodenya kayak gitu. Terus yang ada lagi yang kalau penyemaian buat nyemai kan bagus banget ini kan. Bagus. Taman sayur-sayuran awalnya harus pakai ini baru bagus. Kalau di Bangkai ya. Ya. Kalau di Bangkai itu kita penyemaian semuanya pakai tanah asap tanah bakar ini. Itu ini. Jadi manfaatnya banyak banget. Cuman setahu saya kayak di Jawa juga ya, No ya. Di Jawa itu Mas Yono, Jawa bukan sih? Ngakunya dia orang Cepu tapi lahir Jakarta. Jadi kalau di Jawa itu kan bisa sekam bakar ya. Ya. Benar ya? Benar. Nah, sekam bakar, sekam asap itu ya memang buat pupuk juga kan selain buat media ya dia. Ya, Benar ya, ada Tok ya? karbonnya, ada arangnya. Ya mungkin sama metode karena di Bangka itu sangat sulit sekam. Iya. Nggak di sini zaman dulu itu nggak ada padi sama sekali ya. Ya. Zaman dulu mereka buat padi itu biasa padi kering ya, kayak gini nih ditanam. Ada hujan. Ada hujan. Ada hujan. Jadi biasanya kan lahannya dibakar. Dibakar langsung jadi ada abunya, ada arangnya. Intinya sekam bakar aja ya, sekam bakar. Cuman ini dari tanah. Mungkin dari tanah itu selain yang tadi buat pupuk itu dia nggak bisa padat juga kan? Ya, gembur dia. Jadi nggak benyek istilahnya. Ya nggak padat. Ini mungkin ya. Perakarannya bagus jadi. Jadi dia tembus karena gembur ini kan, gitu ceritanya. Tapi bener apa nggak sih? Ya? Tapi kita bukan orang yang ahli banget ya untuk analisa. Kita cuma tahunya pertanian gaya singkek zaman dulu ya seperti ini. Jadi pupuknya ini selain tadi ada kotoran-kotoran hewan ya, kotoran hewan terus. Biasanya dicampur. Termasuk nih maaf ya misalnya pipisnya orang ditampung zaman dulu. Itu kalau buat misalnya kayak bayam, pokoknya sayuran hijau itu subur banget. Tapi harus Organik lah. diendapin mungkin sampai 3 minggu, 4 minggu, habis itu dicampur dengan air yang encer banget baru disiram. Air beras juga sama. Itu zaman dulu. Tapi tetap pupuk terbaik yang pernah saya vlog dulu itu tetap air ikan. Ya. Cucian ikan itu kita tampung, kita siram itu yang terbaik masih. Tapi kan kita misal punya 200-300 meter, masa air ikan kita tiap hari ada berpupuk kan nggak ada juga. Jadi akhirnya ditambah ini. Tapi intinya sih ini tadi mungkin ya, ini untuk hilangin jamur-jamur, terus cacing mungkin ya, dan lain. Dan untuk biar tanahnya gembur mungkin. Bener nggak, No? Lu iya aja lo. Bener. Di ini Kuningan gini, ada nggak yang kayak gini? Oh, bubuk gandang kalau sana. Ya. Diasap. Diasap ya. Kalau lu Tok? Kalau di tempat saya sih itu malah terbalik, Pak. Ini pegang. Iya, malah justru terbalik. Kadang jadi yang diambil itu abunya. Oh, di abunya jadi ya. Tanah ini dibuang. Iya. Iya, abu. Oh, gitu. Iya. Di sini malah tanahnya ya. Tanahnya yang dipakai gitu kan. Iya. Iya. Ya. Ini pada intinya kita semua metode pertanian dari nenek moyang kita tuh semuanya baik. Iya. Contohnya kan misalnya di tempat si Ono begini, terus si Anto begini, di Bangka pada umumnya kayak gini. Karena ini generasi ngambilnya dari singkek-singkek kita ikutin yang termasuk orang pokoknya di Bangka bukan singkek aja sih. Jadi semuanya ngikutnya begini, tanah diasepin. Juga. Iya, semua. Belajar prosesnya. Iya, proses. Nggak tahu kalau di Cililitan nih. Cililitan, gimana Mas Cililitan? Beli, Pak. beli, enggak beli. Beli Pak. Beli karungan. Dia beli karungan udah jadi. Nggak masuk itu, kita maunya kayak gini. Dulu saya sempet ini loh, pingin ya kita ngomong ya. Apa kita asepin ini terus kita ayak yang halus kita jual di Jakarta. Laku nggak kira-kira? Ini, iya, maksudnya udah dicampur ini. Ini satu ide. Dulu kita punya rencana ya. Pernah. Iya. Laku nggak Tok? Ya kalau untuk ini sih ya laku aja sih, Pak. Iya, soalnya Iya. di Jakarta Maaf, kan ya. orang maunya instan semua. Iya. Gitu. Campuran. Ya teman-teman komentar dong kalau yang nonton ya, siapa tahu nih ada satu ide ya buat, maksudnya kalau memang ide ini masuk terus kita lakukan terus di sini bisa produksi, berarti ekonomi dari sini kan jalan. Iya. Gitu ceritanya. Tanah bakar. Iya, jadi petani-petani di sini mungkin ya buat sendiri terus lebihnya bisa dijual juga buat tunjang mereka sehari-harinya mungkin gitu. Ya teman-teman ya komentar ya. Kita lihat ini ya prosesnya Prosesnya, Pak. Kebetulan banget ini lagi proses.
Makanya tadi tertarik ngambil YouTube sebenarnya. Awalnya sih nggak mau ambil video sebenarnya. Tapi ini kenapa enggak, karena ada kesempatan buat informasi ke teman-teman apa? Jadi lintas daerah tuh tahu, oh pertanian tuh kayak gini loh di sini gitu. Untuk nunjang ya untuk medianya. Oke, kita liatin ya. Ini ada satu gundukan, kamu injekin lagi Nong gundukannya. Masih ada apinya dong. Oh, ini masih ada api nih. Masih hangat ya? Coba tuh. Cok. Nah. Oh iya. Nah, tuh Nong, kamu injekin tadi Nong. Tapi ini waktu kecil ya, kita dulu kan masuk, kamu bukan masukin ini ubi atau apa ini ya? Singkong. Iya. Singkong bakar. Di sana-sana ya? Sama ya? Sama. Oh, berarti makanya Indonesia tuh kaya banget ya. Selain budaya yang macem-macem, ternyata ini juga satu budaya loh, luar biasa. Sama, Pak. Ya, jadi tadi di tempat Ono sama, tempat Mas Yono sama, tempat Anto sama, tempat di Pulau Bangga ini sama. Apa kalau bahasa ini kalau masuk itu dibekap? Ya kalau di saya bilangnya diungkep sama sih. Oh, diungkep. Ya. Kalau ini bahasa singketnya diboy namanya. Ya. Ya, diboy namanya. Ya, diboy. Itu bahasa singketnya. Kalau kamu udah nggak tahu. Ya bukan dilaki-lakiin loh. Nah itu contohnya ya tadi ya. Jadi cara ngambilnya kan ditarik gimana tadi? Tuh. Ya dari samping lah istilahnya. Oh. Belum matang nih Naikin lagi. Oh. Prosesnya bisa 1 bulan nih. Prosesnya bisa sampai selesai bisa 1 bulan nih. Oh, satu gundukan ini bisa 1 bulan? Bisa. Nah, Kalau nggak dibuka lama habisnya. Oh, jadi kalau kita pikir ya pertanian organik ya nih kategori itu ya memang harus sabar. Buat media aja berbulan-bulan, yuk ngebayangin nggak kalau kita tinggal supermarket. Kalau ini hampir selesai nih. Kalau kita ya ke supermarket, ya Mas Yono, ke supermarket terus ke pasar induk, beli cabai udah beres ya kan. Ini orang berbulan, jadi hargailah petani, jangan sampai nasi itu kita buang ya. Terus sayuran itu. Ini kalau buat cabai bagus sekali ini. Ini? Ya, apalagi udah agak sedang besarnya diuruk. Iya. Ya tok tuh tok. Kamu kan banyak nanam cabai. Ini Anto ini di Parung Panjang cabai banyak banget. Banyak di rumah sama tani cabai juga. Tapi pakai gini juga. Yaitu tadi dari bekas bakaran ya. Apa? Abu. Abunya itu yang di Oh. Sama, ini kan Iya. abunya berapa persen juga nih. Iya. Tuh, luar biasa ilmu pengetahuan. Karena cabai kalau 120.000 pantesan lu nggak mau kerja. Hah? Mendingan metik cabai ya. Tok, ada kerjaan. Sibuk Pak, kan? Kamu nggak alasannya apa? Perut kan? Tahunya manen cabai lu. Ya kita bercanda ya. Ya kita kerja ya kerja. Tapi pada saat kita kayak gini ya kita happy aja bercanda sambil belajar lah ini kan. Buat edukasi lah ya. Ya. Oke, kita lanjutin ini ya tadi cara itu berbulan-bulan bisa apa ya cara ngambil tanahnya kayak gitu. Ini contohnya nih. Kalau ini udah selesai ya? Udah. Ya. Ini udah selesai nih. Nah ini kalau disaringin kita jual bisa kali ya? Kategorinya jual tanah air nggak sih kalau kayak gini nggak kan? Enggak lah, dikit-dikit. Oh enggak ya? 0,000 berapa persen. Iyalah orang jual kayak apa pasir segala macam ya sama aja sih, ini kan material juga. Bukan jual tanah air. Kalau jual tanah air itu negara yang dijual. Kalau ini jual tanah. Masih di Indonesia. Iya. Bu, ini keponakan saya nih. Nih lihat nih enak nih. Kelihatan nggak keringatnya? Tuh, keringatnya nih. Keringat. Nah ini kan gundukan ini baru mau dijadiin nih. Proses awal. Jadi proses awalnya ini ya. Tadi kita datangi telat. Bawah ini isinya apa nih tuh? Ya rumput-rumput, ranting-ranting lah, kayu. Rumputnya ngambilnya dari situ-situ tuh. Ya, Tuh, Nong, sana Nong. Ya, Babatan itu. Ya. Semak lah intinya. Semak terus masukin ke dalam. Ya. Inilah intinya kayak gini lah ya. Saya tarik dikit ya. Digundok ya, tarik. Kayak gini-gini ya. Ya. Tapi kalau pakai kayu sebagian bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa, cuman ini buat lapisnya supaya tanahnya nggak masuk, jadi dia nggak mati. Oh, berarti kayak kita aja ya, misalnya buat taman resepan itu, terus ada batu-batu, terus ada pasir ya.
pasir atau split gini buat nahan biar tanahnya nggak masuk. Ya. Oh sama, udah tahu sih kalau ini dari tadi ngomong. Oh buat nahan aja dia. Kalau kita langsung ke kayu, ke uruk semua pasti nggak nyala ya? Nggak nyala. Pasti nggak nyala. Jadi nggak ada rongganya istilahnya. Oke, ini udah dia buat ngambil tanahnya kebetulan di sana. Oh sana semua itu. Udah ya. Ayo kita jalan situ dulu deh baru ke sini ya. Itu ada berapa gundukan nih? 1, 2, 3. Kalau ini udah setengah jadi juga ini? Ya setengah jadi. Kalau ini? Ini setengah jadi juga. Oh iya ini ngebul lihat nggak dong? Baru dibongkar deh. Ini nih ngebul nih. Wih kayak gunung ya. Anget loh ini. Sampai SMA sih saya tahu ya, lulus SMA. Cuman udah lama banget kan merantau aja udah 3 Dibongkar dikit aja Om. 35 tahun kan saya merantau kan. Nah, oh iya nih. Kelihatan nggak dong? Kamu ambil dari sini dong. Iya. Ini nih apa cupatung namanya? Pakwai. Cupakwai. Cupakwai ya. Wih. Ini kalau kita misalnya di Jakarta ada gini ya. Jualan jagung bakar apa enak banget ya? Iya, sama ada daun-daunnya. Enggak, maksudnya kita buat gundukan gini, terus bakarnya di dalam. Keren nggak kira-kira? Kalau kedai Haji Asari itu, tuh ada IG-nya. Kalau kita depannya buat gini, jadi masukin itu pisang bakar, ubi apa gitu ya, kayaknya model gini. Terus ini kalau udah selesai, Di oven. kita bisa jual lagi si tanahnya, bisa buat pupuk. Iya, keren ya. Baru kepikiran juga loh ini. Jangan-jangan rame loh ini. Terus, ya ini gunung meletus. Oke, kita jalan ke sana ya. Ini ternyata banyak nih Mas Yono. Ini ada 3. Kayak Pak. 3 dapat kayak. Ya. Ada 1, 2, 3. Kau lagi buat lagi coto deh meh. Ya. Mau katanya mau 100 nih, 100. 100 tumpuk. 100 tumpuk. Waduh, luar biasa mau ekspor ke Amerika. Mungkin Jangan jual tanah air loh. Nggak boleh. Oh, ini kayaknya gagal nih. Tuh, gagal ini. Oh, soalnya nggak ada asapnya. Mana? Ini saya kayak siapa? Ada asisten ini. Ya, tuh. Bodyguard ya. Oh iya, masih nih. Masih ya nih asap nih. Mana? Oh, banyak sampai sana dia. Kita muter aja ya karena materialnya sama. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah 9 ini. Iya 9 ini. Jadi ada 9 gundukan ini lagi dibuat ini. Nah ini juga sama ya. Dari sana kelihatan nggak dong asap dong? Iya. Cuman yang penting teknik ngambilnya aja ya. Jadi teknik ngambil tadi udah di shoot. Udah masuk nih asapnya. Ya, ini teknik ngambilnya ya. Oke, coba teknik ngambilnya. Ini ngambilnya. Teknik ngambil ininya biar dia jadi. Udah matang. Ya, yang matang. Jadi koreknya samping gini. Ini baru dibongkar adek. Oh nggak cari yang mana tuh yang? Yang baru. Ini bisa nggak ini? Bisa. Ini kan baru dibakar ya kelilingnya ya. Ya. Ini belum dibongkar nih. Ini baru banget ya. Ya. Ini kan. Nih. Nah ini baru dibakar keliling tadi. Nah kita lihat. Oh kemarin keliling. Nah coba di cara ngambilnya nih. Nah kemarin hari ini udah bisa ngambil nih. Ya. Udah bisa 2 hari kalau. Oh 2 hari. Nah ini udah matang sih ya. Udah panas udah. Oh udah matang nih. Jadi dia ngambilnya menyamping ya tadi ya. Gini ya. Saya rada-rada lupa, bukan sombong itu. Benar udah lama banget. Ini kan udah matang nih. Ini pasti anget nih. Berarti nggak pernah kerja kebun gitu loh. Kerja dulunya enak aja loh. Kalau enggak kan kaki nggak boncel-boncel begini nih ya Nong ya. Tuh. Kerja kebun. Tuh. Nih.
Ini Nong, ini udah matang nih. Kan beda banget ya kalau dilihat ya. Tuh. Ini kalau pegangin anget ini. Walaupun dia basah tapi anget banget. Diasapin ini. Kita cek sana ya, takutnya videonya kepanjangan nih. Kita hari ini lihat ada 9 gundukan lagi buat tanah asap. Terus yang di sana baru diuruk, kita mau Tanah ungkep nih kayak panasin. Jadi ini tempe ungkep. ini minimal 2 hari baru bisa mulai dibongkar ya. Ya. Jadi prosesnya memang lama banget. Coba ngebayangin nggak? Tadi si Asiu bilang kalau dia udah nyala gini walaupun hujan Ya. aman ya. Aman. Dia mati. nggak padam ya. Ya, nggak padam. Itu unik banget kan. Kita pikir kayak gini hujannya pasti padam. Ternyata enggak. Nah itu kalau bahasa sininya bangkanya ngumbut ya. Ya, ngumbut. Kalau bahasa sininya apa ya? Kalau misalnya bahasa kita di sana kayak gini, misal bawahnya ada api kita tumpukin dia masih nyala tapi nggak kelihatan. Itu apa tuh? Bakar lahan kebakaran, gambut kebakar. Yang di bawah itu namanya apa tuh? Nah itu komentarin ya, pada bingung nih bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Kalau kita sini ngumbut. Ya ngumbut istilahnya, Bahasa ngumbut. Bangkanya ngumbut. Ya apa? Api terperangkap di dalam sesuatu gitu. Itu namanya ngumbut. Tapi hebatnya ya walaupun dia ketutup tapi dia nggak mati. Ya. Rongganya oksigennya dari mana? Itu bingung juga sih. Dari mana oksigen? Dari samping lah. Biasanya kalau api nggak ada oksigen, asap nggak ada oksigen, pasti mati. Itu mungkin yang disebut ngumbut mungkin ya. Karena kita nggak tahu oksigen dari mana, itu namanya oksigen ngumbut kali. Nggak tahu deh itu deh. Komentarin ya. Soalnya kita cuman cerita ada satu metode di Pulau Bangka, tanah bakar. Kita ke sana lagi lihat karena ini mau dibakar satu lagi. Udah, Fu. Nah, itu udah siap nih. Mulainya gimana? Saya tahu sih bakarnya ya. Ini saya tahu bakarnya, cuman merantau kan udah ke Jakarta 36 tahun ya merantau. Jadi ada sedikit-sedikit lupa. Tapi inti-intinya sih tahu sih sebenarnya. Oke, ini kita cobain ya. Pencet dong. Pakai ini ya. Nih kalau bahasa sininya jaikwa nih, jaikwa atau kelapa. Daun kelapa kering. Daun kelapa kering. Apa baralak? Daun kelapa baralak. Bahasa Jawa. Tapi intinya kalau di Jakarta nih nggak bisa dikomplain tetangga dan ada pasalnya nggak boleh bakar sampah. Ya. Itu ada pasalnya sendiri, pencemaran lingkungan. Jadi polusi. Polusi ya. Kalau ini kan ya pertanian ya mau nggak mau. Jangan terlalu dekat. Panas. Oh, dikelilingin ya. Obor balalak. Agak miring kok. Sama kita sesepuh kita nih. Sesepuh apa sepupu nih? Sesepuh. Sepupu juga. Semua kalau sini hampir saudara semua. Ya. Jadi
intinya kita di sini hanya menyajikan cara pertanian tradisionalnya kita Bangka kan? Ya, Bangka. Bangka khususnya apa? Pohin lah. Pemali. Itu sebenarnya kalau lihat sampai di mana-mana Bangka hampir sama semua. Ya, sama. Ada ini. Ini bukan maksudnya ini bukan kita edukasi untuk pencemaran lingkungan, tapi gaya pertaniannya dan masih dilakukan sampai saat ini. Temurun ya. Turun temurun. Tapi mungkin di Jakarta ya itu nggak bisa karena kenapa? Karena ini kalau kayak gini disebutnya pencemaran lingkungan, polusi udara, itu ada pasalnya nggak boleh. Tapi kalau kita lihat misal di Jawa ya orang ngasepin sekam segala macam, semua masih mungkin di Kalimantan gayanya beda atau apa. Buat fogging juga nih, buat nyamuk. Ya, jadi kita jangan samakan di kota besar dengan di kampung ya. Kampung memang cara desa cari uangnya pun beda. Jadi Kurang kelihatan nih. lah umur kita berapa? 70 lah. Ini umur 70 masih Fit ya. ayo. Tuh, itu ngebayangin kalau kita tiap hari bergerak ya. Nah, terus pikiran nggak terlalu maksa, stres. Itu kita akan sehat dulu. Nggak seperti Afu, kalau kemarin dia kena itu ya, kena gula. Kalau dulu mungkin kebanyakan minum gula, makan gula dia ya. Dia ngejos lah kali. Ngejos gula. Ya dia intinya gitu pesan dari Kameramennya kena apa? Kena fogging. Kena fogging. Jadi intinya ini kita bukan edukasi tentang pembakaran ya, tapi metode pertanian yang ada di sini, metode pertanian untuk pupuk dan media tanam, itu intinya. Jadi ingat ya teman-teman, jangan berpikir wah ini pembakaran segala, enggak. Pencemaran, tapi metode ya sampai sekarang masih digunakan di sini. Itu dari mulai semua kampung lah masih ya. Ya Masih yang semua di Pulau Bangka ini. Di desa-desa itu semua kampung masih. Masih metode ini untuk penggeburan tanah, untuk ini segala macam. Nih, rame-rame dong sini dong. Yuk. Makan sampah ya. Ya kalau sampah memang kota memang nggak boleh, harus buang karena memang semua kan orang, jadi takut. Nih pamannya nih mau masuk YouTube. Ya, awas Bu. Ya kita dari Pulau Bangka, ini salah satu gaya bertani di Pulau Bangka selain ada yang pakai pupuk-pupuk biasa ya. Tapi ada sebagian orang masih melakukan metode seperti ini. Tadi kita udah lihat dan ini pelakunya, ini suhu kita. Berarti Iko seumur Cengo ya? Oh, itu Seumur kakak. kakak saya tuh yang saya anggap tua banget. Ternyata temennya berarti tua banget. Terus ini yang tiga ini masih melakukan ini ya, tiga ini, kalau tiga ini udah enggak nih, kecuali Anto nih ya. Ini udah mainnya ke rumah artis mulu. Oh iya, rumah artis ini. Dia udah lupa ini ya. Oke ya, sekali lagi ini bukan mengajarkan pembakaran ya, tapi metode kerja pertanian di beberapa desa-desa di Pulau Bangka. Ladang-ladang di Pulau Bangka. Sampai berjumpa di video berikutnya yang masih di Pulau Bangka.